Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tegar Aditya, NIM 2101101027, Prodi Manajemen, Matkul Akuntansi Manajemen, dosen Ariski Andrinaldo SE MAK. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian definisi kualitas. Pengertian kualitas dalam kamus adalah derajat atau tingkat kesempurnaan. Dalam hal ini, kualitas adalah ukuran relatif dari kebaikan. Harapan pelanggan dapat digambarkan melalui atribut-atribut kualitas yang sering disebut dengan dimensi kualitas. Jadi, produk atau jasa yang berkualitas adalah yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan dalam 8 dimensi berikut. 1. Kinerja, 2. Estetika, 3. Kemudahan, perawatan dan perbaikan, 4. fitur, 5. keandalan, 6. tahan lama, 7. kualitas kesesuaian, 8. kecocokan penggunaan. Definisi biaya kualitas. Kegiatan yang berhubungan dengan kualitas adalah kegiatan yang dilakukan karena mungkin atau telah terdapat kualitas yang buruk. Biaya-biaya untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut disebut biaya kualitas. Biaya kualitas atau cost of quality adalah biaya-biaya yang timbul karena mungkin atau telah terdapat produk yang buruk kualitasnya. Definisi ini mengimplementasikan bahwa biaya kualitas berhubungan dengan dua subkategori dari kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kualitas antara lain. 1. Kegiatan pengendalian control activities dilakukan oleh suatu perusahaan untuk mencegah atau mendeteksi kualitas yang buruk karena kualitas yang buruk mungkin terjadi. Jadi, kegiatan pengendalian terdiri dari kegiatan-kegiatan pencegahan dan penilaian. Biaya pengendalian control cost adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan kegiatan pengendalian. 2. Kegiatan karena kegagalan failure activities dilakukan oleh perusahaan atau oleh pelanggannya untuk merespon kualitas yang buruk. Kualitas buruk memang telah terjadi. Biaya kegagalan failure cost adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan karena telah terjadi kegiatan-kegiatan karena kegagalan. 4. Kategori biaya kualitas. 1. Biaya pencegahan preventional cost. Biaya yang ini digunakan untuk mencegah kualitas yang buruk pada produk atau jasa yang dihasilkan. 2. Biaya penilaian appraisal cost. Terjadi untuk menentukan apakah produk dan jasa telah sesuai dengan persyaratan atau kebutuhan pelanggan. 3. Biaya kegagalan internal failure cost. Terjadi karena produk dan jasa yang diinginkan tidak sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pelanggan. Ketidaksesuaian ini dideteksi sebelum dikirim ke pihak luar. Ini adalah kegagalan yang dideteksi oleh kegiatan penilaian. 4. Biaya kegagalan external failure cost. Terjadi karena produk dan jasa yang dihasilkan gagal memenuhi persyaratan atau tidak memuaskan kebutuhan pelanggan setelah produk disampaikan kepada pelanggan. Selanjutnya, laporan informasi biaya kualitas. Laporan biaya kualitas. Pentingnya biaya kualitas terdapat keuangan perusahaan dapat lebih mudah dinilai dengan penampilan biaya. Biaya kualitas sebagai presentase dari penjualan aktual. 2. Fungsi biaya kualitas. Pandangan kualitas yang dapat diterima mengkonsumsikan terdapat perbandingan terbalik antara biaya pengendalian dan biaya kegagalan. Ketika biaya pengendalian meningkat, biaya kegagalan seharusnya menurun. Selama penurunan biaya kegagalan lebih besar daripada kenaikan biaya pengendalian, perusahaan harus terus meningkatkan usahanya untuk mencegah atau mendeteksi unit-unit yang tidak sesuai. 3. Fungsi biaya kualitas. Pandangan cacat nol dalam pengertian klasik, produk dikatakan cacat bila kualitasnya di luar batas toleransi karakteristik kualitas. Biaya kegagalan timbul hanya jika produk tidak sesuai spesifikasi. Selain itu, terdapat perbandingan terbalik optimal antara biaya kegagalan dan biaya pengendalian. 4. Manajemen berbasis kegiatan dan biaya kualitas optimal. Manajemen kegiatan ABM mengklarifikasikan berbagai kegiatan sebagai bernilai tambah serta tidak bernilai tambah dan hanya mempertahankan kegiatan yang bernilai tambah. Prinsip ini diaplikasikan pada kegiatan dengan kualitas.
Penggunaan informasi biaya kualitas. Tujuan utama pelaporan biaya kualitas adalah memperbaiki dan mempermudah perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan manajerial. Informasi biaya kualitas dapat digunakan dalam keputusan penetapan harga strategis dan analisis produk baru. Informasi biaya kualitas menjadi dasar yang sangat penting bagi penelusuran perusahaan atas perbaikan yang berkelanjutan. Produktivitas berkaitan dengan memproduksi output secara efisien dan spesifik yang nantinya akan ada kesinambungan antara output dan input, yang mana nantinya digunakan untuk memproduksi output. Dalam produktivitas ini ada juga istilah mengenai efisiensi produk total, di mana pengertiannya adalah suatu titik di mana ada dua kondisi yang terpenuhi, yaitu satu, setiap bauran input untuk memproduksi output tertentu, di mana tidak ada satupun yang digunakan melebihi yang diperlukan guna menghasilkan yang namanya output. 2. Melirik dan bauran yang ada di poin pertama. Dipilih bauran dengan biaya yang paling rendah. Kualitas dan produktivitas. Peningkatan kualitas dapat meningkatkan produktivitas dan juga sebaliknya. Sebagai contoh, jika pengerjaan ulang berkurang karena menurunnya untuk produk cacat, maka lebih sedikit tenaga kerja dan bahan yang digunakan untuk menghasilkan output dan kualitas. Sementara pengurangan jumlah output yang digunakan meningkatkan produktivitas. Oleh karena itu, sebagian besar peningkatan kualitas mengurangi jumlah sumber daya yang digunakan untuk memproduksi dan menjual output perusahaan. Maka kebanyakan peningkatan kualitas secara umum akan tercermin pada ukuran produktivitas. Namun, ada juga cara-cara lain untuk meningkatkan produktivitas sebuah perusahaan. Mungkin saja memproduksi barang dengan sedikit atau tanpa cacat, akan tetapi masih menjalankan proses yang tidak efisien. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.